Hari ini kita akan belajar mengenai reaksi elektrolisis ya. Yang pertama kita akan bahas mengenai skema reaksi elektrolisis yang terjadi pada katode. Ketika kalian memiliki reaksi yang terjadi pada katode, maka yang diperhatikan adalah kationnya. Bagaimana jenis dari kation yang kita miliki? Misal, jika kita memiliki kation dari golongan 1A, 2A, lalu aluminium Al3+, dan juga mangan Mn2+, maka yang akan tereduksi adalah airnya, di mana 2H2O plus 2 elektron akan berubah menjadi 2OH- plus H2. Airnya ini berasal dari pelarut yang ada di dalam larutan ya. Ini kita punya fase larutan. Ketika kita memiliki kation logam aktif dengan fase lelehan serta kation yang lainnya, misalkan kation lain ya, kita punya Fe, Fe3+, Cu2+, Ag+, ataupun yang lainnya, maka yang tereduksi adalah kation itu sendiri. Nah, misal kita kan punya Fe, Cu, ataupun Ag. Ini akan dituliskan sebagai K, logam itu ya. Dengan jumlah N elektron, dia akan berubah menjadi logamnya itu sendiri. Misalkan saya punya Cu2+, plus 2 elektron, dia akan berubah menjadi logamnya sendiri, yaitu Cu. Sedangkan kalau kita punya H+, biasanya ini kan kita punya HCl, HNO3, ataupun H2SO4, maka dia akan berubah menjadi hidrogen. Selanjutnya, jika dia berupa lelehan, misalkan Na+, Na itu kan golongan 1A ya, tetapi karena fasanya berupa lelehan, ini terjadi pengecualian yang direduksi bukan air, tetapi kationnya, sehingga Na+, plus elektron dia akan berubah menjadi logam Na. Selanjutnya, reaksi yang terjadi pada anode. Yang diperhatikan pertama kali adalah jenis dari anodenya, yaitu apakah anode tersebut tidak inert ataupun inert. Tidak inert ini misalkan kita punya Zn, kita punya Cu, ataupun Fe, ataupun zat atau logam yang lain ya. Sedangkan kalau inert berarti kita punya Pt, karbon atau grafit, dan juga AO. Nah, untuk reaksi yang terjadi, untuk anoda yang bersifat tidak inert, yang mengalami oksidasi adalah anodenya sendiri. Sehingga ketika kita memiliki Cu sebagai anode atau elektrode ya, maka Cu akan mengalami oksidasi menghasilkan Cu2+ plus 2 elektron. Sehingga ini saya tuliskan sebagai L atau logam berubah menjadi L. Ini adalah X+ ya. X ini saya maksudkan dengan jumlah elektron. Contoh lain, misal kita memiliki Ag atau perak, maka dia akan berubah menjadi kationnya Ag+ plus elektron. Di sisi lain, ketika kita memiliki elektrode yang berupa inert, Pt, karbon ataupun AO, reaksi yang terjadi ketika kita memiliki sisa asam lain, OH- atau O2-, maka anion tersebut akan teroksidasi. Misalkan Cl- dia akan berubah menjadi gas Cl2, OH- dia akan berubah menjadi H2O plus oksigen, O2- dia akan berubah menjadi oksigen. Sedangkan sisa asam oksi yang teroksidasi adalah air. Kita langsung ke contoh soal ya. Yang pertama, tuliskan reaksi elektrolisis dari yang A, lelehan BaCl2 dengan elektrode grafit. Kita punya lelehan BaCl2. Artinya, ketika kita memiliki kation Ba2+ ya, dalam bentuk lelehan, maka yang terjadi, meskipun Ba2+ merupakan golongan 2A karena fasanya adalah lelehan, yang terjadi adalah reduksi dari kationnya Ba2+ plus 2 elektron berubah menjadi logam Ba. Ini solid. Selanjutnya untuk anode, karena ini terjadi pada elektrode grafit ya, berarti elektrodenya adalah karbon. Alias inert, sehingga Cl- anion ini termasuk dari sisa asam.
akan berubah menjadi Cl2. Ini jumlahnya 2, maka kita tuliskan angka 2 di depan. Kita tambahkan 2 elektron. Maka yang terjadi dalam reaksinya adalah Ba2+ plus 2 Cl- berubah menjadi Ba, ini solid, plus Cl2, ini adalah gas. Untuk yang B, kita punya larutan NiSO4 dengan elektrode PT. Untuk pengerjaan yang mudah, yang pertama kation berarti karena ini bukan golongan 1A, 2A, bukan Al ataupun mangan, maka yang tereduksi adalah Ni2+-nya. Plus 2 elektron ya, berubah menjadi Ni dalam bentuk solid. Selanjutnya untuk anode, karena ini berupa PT, maka yang tereduksi adalah anion, sedangkan anion kita memiliki asam oksi ya, sehingga yang teroksidasi adalah H2O. H2O ini dia akan teroksidasi, berubah menjadi oksigen plus 4H plus 4 elektron. Nah, hati-hati dalam menjumlahkan, karena kita memiliki 2 elektron di katode, sedangkan di anoda kita punya 4 elektron. Agar jumlah elektronnya sama, maka katode harus kita kalikan 2, di anoda dikalikan 1. Kita jumlahkan, berarti kita punya 2 Ni2+ plus H2O. Ini elektronnya bisa kita coret ya. Berubah menjadi 2 Ni, ini solid, plus oksigen, gas, plus 4H+, berarti ini adalah aqueous atau larutan. Soal selanjutnya, kita punya larutan KBr dengan elektrode Zn. Hati-hati, kita memiliki Zn sebagai anode. Zn ini merupakan anode yang tidak inert ya, sehingga nanti akan berpengaruh pada reaksi yang terjadi pada anodanya. Oke, kita tuliskan reaksi yang terjadi pada katoda. Kita punya kalium ya. Masih ingat ya, kalium itu adalah golongan 1A, sehingga yang mengalami reduksi adalah H2O. Di mana H2O ini kita memiliki 2 H2O plus 2 elektron akan berubah menjadi 2 OH- plus H2. Sedangkan untuk reaksi yang terjadi pada anoda, karena yang kita memiliki adalah Zn sebagai anodanya atau elektroda, yang mengalami reaksi oksidasi adalah Zn itu sendiri, yaitu Zn berubah menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Elektronnya sama ya, sama-sama 2, berarti bisa langsung kita jumlahkan. 2H2O plus Zn berubah menjadi Zn2+ plus 2 OH- plus H2. Ini kita coret. Yang keempat, kita punya larutan Zn nitrat dengan elektrode AO. AO ini adalah elektrode yang inert. Kita tuliskan untuk katoda. Ini bukan 1A ataupun 2A ya, berarti langsung Zn2+ plus 2 elektron berubah menjadi Zn. Untuk reaksi yang terjadi pada anoda, karena anodanya kita adalah inert, berarti yang kita perhatikan adalah anionnya. Nah, anion ini merupakan asam oksi, sehingga yang mengalami oksidasi adalah air. H2O ini dia akan berubah menjadi oksigen plus 4H+ plus 4 elektron. Nah, hati-hati. Ini beda ya, kation memiliki 2 elektron, anion memiliki 4 elektron. Sehingga untuk katode saya kalikan 2, sedangkan anode saya kalikan 1. Bisa kita jumlahkan, kita kalikan ya, berarti punya 2 Zn2+ plus H2O berubah menjadi 2 Zn plus oksigen plus 4H+. Gampang banget ya. Jika kalian sudah terbiasa mengerjakan, kalian pasti akan memahaminya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.